Mari kita ingat, berapa banyak polisi yang benar-benar belajar hukum sebelum jadi polisi? Terbatas. Bahkan nggak belajar juga. Polisi yang buta hukum itu seperti dokter yang tidak paham anatomi kasusnya. Dan ini berbahaya. Nah, saya mau minta itu, jatuhkan dulu di sini. Baru kita bisa mengkritik institusi Polri ini. Jadi, menurut saya, ditempahannya sekian bulan, kalau nggak sebut hari, lalu dilempar ke jalan dengan pangkat dan kewenangan yang melampaui kapasitas intelektualnya. Kita membiarkan polisi kita untuk berhadapan-hadapan dengan situasi yang nggak menguntungkan itu. Kalau kita masih heran kenapa banyak oknum polisi yang tidak paham hukum, mari kita ingat, berapa banyak polisi yang benar-benar belajar hukum sebelum jadi polisi? Terbatas. Bahkan nggak belajar juga. Polisi yang buta hukum itu seperti dokter yang tidak paham anatomi kasusnya. Dan ini berbahaya. Nah, kalau begitu, saya buat statementnya begini, kontemplasi yang kedua. Polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Supaya bisa minta dananya besar ini, Ibu Pimpinan. Jadi, polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Ah, ini dia. Kalau setuju, Prof. Dadang, pikiran saya ini, kita sudahi ilusi tentang polisi hanyalah alat ketertiban. Ini kesalahan kita. Ketertiban, keamanan, dan seterusnya. Saya lebih tinggi di atasnya. Peradaban. Nah, polisi adalah aktor dalam peradaban. Dalam masyarakat modern, polisi bukan sekedar orang berseragam yang bertugas menghadang maling di pasar, tapi bagian dari sistem hukum, pelindung hak asasi, dan mediator konflik sosial. Itu menurut saya. Nah, kalau begitu, jadi polisi jangan cuma diajari, sekali lagi kurikulumnya nih, baris berbaris, tembak menembak, lalu dibiarkan rendah kapasitasnya terhadap hukum dan filsafat keadilan. Nanti kita bilang, nggak usah apa-apa itu bang, di jalanan nggak perlu itu. Itu yang berbahaya, karena dia yang ring pertama, frontliner terdepan kepada masyarakat. Kalau jenderal kan sedap, kamar ber-AC. Tapi ini yang terdepan, sampai nanti kalau kita ngomongin Babin Kamtibmas. Jadi, polisi yang bisa lari cepat tapi tidak tahu batasan hak warga negara bahaya. Polisi yang bisa membubarkan demo tapi tak bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dengan makar. Makarnya kita sikat, kebebasan berpendapatnya kita beri dia tumbuh seperti bunga yang sedang ini. Jadi inilah ironi kita. Jadi polisi harusnya menjadi penjaga hukum, justru sering menjadi pelanggar hukum. Nah, tidak cukup diajari untuk berpikir. Sekali lagi, ini urusan kita di akademik kita ini. Prof, kalau saya beri ini lebih karena kecintaan kita mau membuat Polri kita ini. Nah, solusinya, ini solusi menurut saya. Rekrutmen berbasis sarjana atau polisi mahasiswa, kenapa tidak? Kelihatannya Polri habis pikiran yang ngurusin tentang pendidikan, pelatihan, ini semua. Bahkan berpikir juga untuk melahirkan Universitas Polri. Udahlah, masih banyak kampus-kampus yang memang bisa digunakan itu tadi. Nah, jadi kalau ingin polisi yang profesional, menurut saya solusinya sederhana. Tingkatkan standar masuknya. Kalau bapak-bapak kan nerimanya. Ya, datang Polri, udah ini, kalian didik ini ya, jadi nggak jadi kalian didik. 4 bulan harus selesai jadi polisi. Ini harus sekian. Selesai nggak selesai, balikin. Gawat, jadi seperti terminal yang dilewatkan saja bayar pas, udah keluar dia. Nah, jadi minimal S1 untuk jadi polisi, menurut saya itu lebih pas. Karena dia penjaga peradaban. Kenapa? Karena hukum itu ilmu, bukan naluri. Polisi harus belajar ilmu hukum, kriminologi, psikologi, dan sosiologi sebelum bisa memahami tugasnya. Kedua, mari buka jalur polisi mahasiswa. Saya menawarkan saja ini Pak, apakah bisa? Ada banyak mahasiswa kita, mulai mahasiswa hukum, teknologi informasi, dan yang lain-lain. Kedokteran yang tadi saya sebutkan juga bisa.